Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas analisis zat gizi KJ01. Kali ini kami akan mempresentasikan mengenai analisis kadar protein metode Kjeldahl. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Listiani Nurlita Dewi. Nama saya Robiah Ladawiyah. Nama saya Intan Aryani Dewi. Nama saya Sela Ayuningsih. Baik, selanjutnya materi pertama akan disampaikan oleh Robiah. Analisis protein metode Kjeldahl. Tujuan dari analisis protein yaitu dilakukan untuk mengetahui kadar nitrogen dari suatu bahan pangan di mana hasil N total tersebut berguna untuk mengetahui kadar protein dari setiap bahan pangan yang akan dianalisis. Metode Kjeldahl adalah metode untuk menghitung jumlah nitrogen pada sampel, kemudian dikalikan dengan faktor konversi yaitu 6,25 untuk memperoleh kadar proteinnya. Ada 3 metode yang dilakukan yaitu tahap destruksi, tahap destilasi, dan tahap titrasi. Adapun alat yang digunakan dari ketiga tahap tersebut, yang pertama ada alat destruksi seperti ini gambarnya, dan alat destilasi, kemudian alat titrasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prosedur dari analisis metode Kjeldahl tadi. Yang pertama adalah tahap destruksi. Tahap destruksi di sini awalnya dilakukan penimbangan 2 gram sampel yang sudah dihaluskan, yang sudah diperkecil ukurannya. Lalu sampel-sampel tersebut dimasukkan ke dalam labu Kjeldahl. Lalu setelah itu ditambahkan dengan larutan Na2SO4 sebanyak 10 mili dan larutan H2SO4 atau asam sulfat sebanyak 25 mili. Selanjutnya, labu Kjeldahl tersebut dipasang ke alat destruksi untuk dididihkan. Dan pemanasan destruksi tersebut dilakukan secara perlahan-lahan, suhunya dinaikkan secara perlahan, dari mulai api kecil terlebih dahulu, baru bertahap sampai ke api yang besar. Tujuannya adalah supaya asapnya itu hilang dan warna dari hasil destruksi tersebut bisa jernih. Selanjutnya adalah tahap destilasi atau penyulingan. Pertama itu hasil dari destruksi tersebut didinginkan terlebih dahulu, baru ditambahkan air suling sebanyak 200 mili untuk menetralkan hasil destruksi tersebut. Lalu kemudian ditambahkan serbuk seng sebanyak 1 gram dan MgSO4. Lalu setelah itu, jika sudah netral, ditambahkan dengan larutan NaOH 50% sebanyak 50 mili sampai larutan tersebut menjadi keadaan basa. Setelah itu, hasil destruksi tersebut dihubungkan ke alat penyulingan dan di sampingnya, di samping hasil destruksi tersebut ditampung dengan larutan HCl 0,1 N. Lalu selanjutnya hasil penyulingan tersebut ditambahkan 5-7 tetes indikator metil merah
dan hasil penyulingannya ditampung, maksudnya disuling sebanyak sampai larutannya berjumlah kurang lebih 150 mili. Lalu selanjutnya adalah tahap titrasi. Tahap titrasi di sini setelah hasil penyulingan selesai tadi, ditambahkan indikator penoltetalin 1% atau PP 1%. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui titik ekivalen dari hasil titrasi tersebut. Hasil titrasi tersebut akan berada pada titik ekivalen di mana saat dititrasi warna larutannya akan berubah menjadi pink. Dan berikut ini adalah reaksi-reaksi yang terjadi selama proses dari awal tahap destruksi sampai titrasi. Next. Selanjutnya terdapat reaksi atau reagen yang digunakan. Yang pertama ada H2SO4 pekat, yang kedua ada NaOH 50% dan NaOH 0,1N. Lalu yang ketiga terdapat HCl 0,1N dan HCl pekat. Yang keempat ada Na2SO4, yang kelima ada indikator metil merah dan PP 1%. Lalu yang keenam ada cupri sulfat, yang ketujuh ada MgSO4. Lalu larutan Na2SO4 dan larutan H2SO4 berfungsi untuk memecah protein dan memisahkan dari zat gizi lain yang non-protein sehingga tercipta suasana asam pada hasil destruksi. Lalu di tahap destilasi, sebelum disuling, hasil destruksi dinetralkan terlebih dahulu menggunakan air suling baru, diubah menjadi suasana basa dengan tambahan larutan NaOH serta serbuk seng atau cupri sulfat dan MgSO4. Lalu larutan HCl 0,1N digunakan untuk membantu proses penyulingan hasil destruksi sehingga didapatkan hasil penyulingan dengan suasana asam kembali. Namun bukan merupakan hasil larutan asam yang pekat. Lalu setelah selesai penyulingan dan sebelum dititrasi, hasil penyulingan ditambahkan indikator metil merah supaya hasil titrasi bisa terbaca titik ekivalennya. Lalu yang terakhir adalah larutan NaOH 0,1N, yang dimana digunakan untuk titrasi hasil penyulingan yang tadi sudah dalam suasana asam dan juga ditambahkan lagi dengan fenolpetalin 1% sebagai indikator. Selanjutnya. Selanjutnya ada perhitungan kadar protein. Caranya yaitu kadar protein atau persen sama dengan V dikali N dikali 0,014 dikali F dikali 100% dibagi B. V itu adalah volume HCl yang diperoleh untuk titrasi sampel. N itu adalah normalitas HCl. B adalah bobot cuplikan yang ditimbang atau gram. F adalah faktor konveksi atau faktor umum sama dengan 6,25%. 0,014 adalah Ba nitrogen atau 1000 atau jika bobot cuplikan dalam satuan gram. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari metode kejedal. Kelebihannya yaitu cocok untuk menetapkan kadar protein yang tidak larut atau protein yang sudah mengalami koagulasi akibat proses pemanasan. Kekurangannya yaitu ada dua. Yang pertama yaitu memakan waktu yang panjang. Yang kedua menggunakan banyak larutan kimia dengan konsentrasi yang tinggi dan di beberapa tahap analisis terjadi penguapan yang bisa terhirup. Selanjutnya ada contoh jurnal dari metode kejedal. Ini merupakan Berikut ini adalah referensi-referensi yang kami gunakan dalam pembuatan materi dalam video kali ini.
Nah, berikut ini adalah kuis yang bisa dikerjakan oleh kelompok lain. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai analisis kadar protein metode Kjeldahl. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.